Nah, untuk menggunakan selang aku biasanya jangan terlalu gede airnya teman-teman, segini saja. Nih, lalu aku pencet seperti ini dan aku semprotkan ke bagian atas. Nah, seperti ini. Ke seluruh bagian teman-teman, dari daun, batang, dan juga media atau akar. Assalamualaikum teman-teman pecinta anggrek, selamat datang kembali di channel aku, Devi Anggina. Terima kasih ya udah klik video ini, dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru di channel aku. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Pada video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana menyiram anggrek di halaman rumahku. Aku biasanya menggunakan 3 cara dalam penyiraman anggrek di halaman rumahku. Yang pertama, aku biasa menggunakan teko kecil ini, atau bisa juga menggunakan gayung. Jadi caranya langsung aja disiramkan. Dan untuk cara yang kedua, aku biasa menggunakan ini adalah sprayer. Ini juga sebenarnya yang paling ideal dalam menyiram anggrek, pakai sprayer ini ya teman-teman, karena kita bisa mengatur tingkat deras tidaknya air dari sini. Dan yang ketiga, aku biasa menggunakan ini nih teman-teman. Ini adalah selang yang langsung aku salurkan ke keran. Nah, biasanya karena anggrekku lumayan banyak, dan untuk anggrek-anggrekku yang di atas ini kalau pakai gayung ataupun teko kayaknya masih sulit ya teman-teman, harus naik pakai kursi. Tapi kalau pakai sprayerku ini yang seperti ini, karena ini ada batang yang memanjang, masih bisa sih, tapi waktunya masih agak lama kalau menggunakan sprayer ini. Jadi biasanya dalam penyiraman aku menggunakan selang untuk bagian sini ya. Untuk bagian atas biasanya langsung aku semprot aja menggunakan selang. Begitu juga dengan yang di vertical gardenku ini semuanya aku langsung pakai selang. Nah, dalam penyemprotan menggunakan selang, otomatis air yang disemprotkan lebih banyak dibanding menggunakan sprayer. Nah, dengan demikian kita juga harus memperhatikan media yang digunakan, karena kebanyakan anggrek-anggrekku yang aku gantung itu menggunakan media yang sangat poros. Rata-rata menggunakan arang, pakis potong, dan juga ini untuk vanda aku menggunakan moss hitam atau akar kadaka, tapi dia hanya sedikit ya teman-teman, tidak banyak karena potnya juga kecil seperti ini. Jadi aman saja kalau kita menyemprot menggunakan selang. Begitu juga dengan anggrek-anggrek yang aku tempel di tembok ini, juga hanya ditempel menggunakan sedikit moss. Jadi mereka aman kalau kita semprot. Ini juga karena yang aku taruh di atasnya ini hanya menggunakan full arang. Nah, berbeda dengan anggrek bulanku ini perpaduan antara arang dan juga akar kadaka. Ini biasanya aku kalau siram-siram pakai ini teman-teman, agar lebih cepat. Seperti ini, di pinggirnya saja, dan daunnya tidak pernah aku siram. Tidak disiram kecuali menggunakan fungisida. Nih, makanya bercak-bercak seperti ini. Mengapa anggrek bulan tidak disiram keseluruhan? Karena biasanya dikhawatirkan ada air menggenang di sela-sela daun yang bisa mengakibatkan busuk daun. Nah, biasanya kalau ada air menggenang di sini dan terkena panas, biasanya cepat lonjot teman-teman. Nah, itu mengakibatkan busuk. Tapi ada kalanya kita perlu menyemprotkan air ke seluruh bagian tanaman, termasuk juga ke anggrek jenis lainnya. Karena biasanya di daun ini juga ada seperti tungau yang harus kita semprot. Nah, biar daunnya sehat, perlu kita sekitar sebulan sekali disemprot keseluruhan. Nah, pasti untuk bunga seperti ini jangan disemprot atau terkena air agar dia lebih awet. Ini waktu itu kena siraman air, jadinya agak rusak. Begitu juga dengan kenop seperti ini.
Ini usahakan jangan terkena air karena bisa saja dia gagal berbunga atau rontok jadinya. Tapi kalau untuk spike seperti ini masih aman saja kalau terkena air. Lalu banyak pertanyaan, berapa hari sekali aku menyiram anggrek-anggrek? Sebenarnya itu juga tergantung dengan cuaca ya teman-teman. Apabila hujan, tidak usah disiram, atau kita juga bisa mengecek kelembaban media. Nah, kalau medianya seperti ini masih basah, tidak perlu disiram. Tapi kalau yang ini karena full arang dan ini aman saja kalau disiram setiap hari. Anggrek-anggrekku yang digantung ini cepet banget kering teman-teman, karena mungkin dia di atas dan di sini anginnya cukup besar kalau siang sampai sore, jadi biasanya sore udah mulai kering gitu ya. Makanya biasanya aku sih siram setiap hari selama tidak hujan teman-teman. Nah, ini juga hasil dari aku sering siram, jadi akar-akar panda yang belum lama aku tanam sudah mulai keluar. Ini akarnya sudah. Ini waktu itu sempat dehidrasi, aku taruh di sana dan jarang banget disiram, dan sekarang sudah mulai keluar akar-akar sehatnya, ditandai dengan akar yang berujung warna hijau dan sebelah sini itu warna silver. Untuk vanda, apabila mengalami dehidrasi, bisa teman-teman lakukan infus water. Caranya dengan mencelupkan satu akar ke air, bisa saja dari botol, mungkin diletakkan meja di sini lalu dicelupkan, atau bisa juga dengan memasukkan air ke dalam plastik lalu diikatkan. Karena aku ada jadwal kasih pupuk dan juga fungisida, seperti hari Senin aku biasanya kasih pupuk pertumbuhan, lalu hari Rabu aku kasih fungisida, dan hari Sabtu aku kasih pupuk pembungaan yang biasanya aku campur sekalian dengan vitamin B1. Nah, di sela-sela hari itu biasanya kalau medianya sudah kering aku siram. Dan untuk penyiramannya, aku biasanya melakukan di pagi hari, sekitar jam 6, pokoknya maksimal jam 8 ya teman-teman. Kalau aku sih maksimal banget jam 7, pokoknya jam 7 aku biasanya nggak siram lagi. Selain di waktu pagi hari, mungkin teman-teman yang pagi tidak sempat bisa melakukannya sore hari, yaitu di atas jam 4. Aku mau nunjukin cara aku menyiram. Nah, dalam menyiram aku biasanya sih lebih sering menggunakan selang, karena rata-rata anggrekku pakai media yang poros dan banyak juga yang ditempel, termasuk juga yang ini. Ini walaupun menggunakan apa ya? Apa ini ya? Andam kayaknya ini ya. Jadi soalnya waktu itu aku beli udah seperti ini, dan ini juga masih sering banget aku siram pakai selang, dan terlihat ya sehat dan batangnya juga gendut. Tapi dia belum berbunga, mungkin nunggu ini selesai masa pertumbuhan daun baru dia berbunga. Pokoknya yang jarang aku siram pakai selang hanya anggrek bulan, tetapi anggrek bulan pun aku siram menggunakan selang 1 bulan sekali. Nah, untuk menggunakan selang aku biasanya jangan terlalu gede airnya teman-teman, segini saja. Ini selalu aku pencet seperti ini dan aku semprotkan ke bagian atas, seperti ini, ke seluruh bagian teman-teman, dari daun, batang, dan juga media atau akar. Dalam menyiram menggunakan selang ini otomatis lebih cepat ya teman-teman, dibanding dengan menggunakan sprayer.
Dan untuk baby anggrek ini biasanya aku spray pakai ini. Seperti ini. Kalau ini aku siram setiap hari karena medianya cepat banget kering. Untuk anggrek bulan, karena dia menggunakan campuran arang dan juga akar kadaka yang agak banyak ya akar kadakanya, karena dia juga rawan busuk. Aku nggak siram setiap hari, pokoknya aku cek dulu medianya basah atau enggak. Kalau udah kering baru aku siram. Nah, lalu kapan aku menggunakan sprayer seperti ini? Spray ini hanya aku gunakan dalam mengaplikasikan pupuk ataupun fungisida. Jadi dalam penyiraman aku biasanya menggunakan selang biar cepat. Nah, kalau fungisida ataupun pupuk baru aku pakai ini karena ini masih juga bisa menjangkau bagian atas ya teman-teman. Masih mudah sih digunakan. Itu tadi caraku menyiram anggrek-anggrekku yang berada di halaman rumahku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bisa dinikmati oleh teman-teman pencinta anggrek di seluruh Nusantara. Selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.